Jejak rekam tim Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur bersama Bambu Spirit Nusantara Support System 2023. Terkait kajian pengembangan dan penggalian gastronomi Indonesia holistik terpadu sebagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmu Saripati Initisari Nata, Tata Boga, terhadap pondasi dan piranti pelestarian budaya lokal ketahanan pangan Indonesia dalam strategi memulihkan dan memuliakan sumber pangan untuk kesatuan dan pemersatu bangsa Indonesia Raya. Berikut kajiannya Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur terkait gastronomi Indonesia sebagai bagian dari soft power Indonesia yang powerful dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pelestarian budaya gastronomi Indonesia adalah serangkaian seni budaya makan dan minum yang baik, berkualitas dan sehat. Dengan berbasis multidisiplin pengetahuan ilmu dan ilmu pengetahuan terkait belajar sumber sejarah, budaya, geografi, geometri dan geofisika hingga kearifan lokal. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam seperti rempah-rempah, sayur, ikan, serealia, dan lainnya. Kekayaan dan kearifan lokal ini belum sepenuhnya terdokumentasikan dan dikembangkan dengan baik sesuai potensi serta maksud tujuan Tuhan menciptakannya, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam secara ilmiah dengan melakukan sinergitas multidisipliner ilmu untuk mendukung perkembangan gastronomi Indonesia. Memperkenalkan warisan gastronomi Nusantara secara luas pada dunia, yaitu dimanfaatkan luas untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun demi kebutuhan masyarakat global. Seni dapur di Indonesia jumlahnya ada lebih dari 1000. Kalau kita berbicara gastronomi Indonesia, bahwa sebenarnya seni dapur di Indonesia itu lebih dari 1000 jumlahnya. Kemudian, kalau kita menengok biodiversity Indonesia, artinya bahan pangan yang ada di Indonesia, ini kita punya 77 sumber karbohidrat, kita punya lebih dari 400 jenis buah-buahan, kita punya lebih dari 273 sayuran, kita punya sekitar 65 jenis bumbu atau rempah-rempah. Rempah-rempah yang merupakan bagian penting dari sumber daya alam Nusantara, untuk menjadi pondasi keberlanjutan gastronomi Indonesia semakin berkualitas dalam era transformasi peradaban Nusantara. Indonesia terkemuka di era masa kini dan keemasan berikutnya, yang telah dipersiapkan nenek moyang kita untuk generasi pelurus dan penerus. Dari rempah-rempah inilah ramuan suguhan wedang, jamu-jamuan dan perjamuan agung lestari terselenggarakan turun-temurun, berkesinambung dan berkelanjutan secara arif bijaksana lestari. Indonesia pantas disebut sebagai dapur gastronomi terbesar dan terlengkap di dunia. Prof. Murdijati Garjito menerangkan, bila dihitung secara matematis data bahan pangan asli Indonesia tersebut mampu menghasilkan ribuan kombinasi masakan. Ini juga yang menjadi alasan ragam cita rasa makanan khas Indonesia begitu banyak. Kekuatan lain dari kuliner gastronomi Indonesia juga didukung oleh cerita sejarah, asal-usul, hingga proses yang melibatkan akulturasi budaya dari berbagai masakan yang dihidangkan dan bisa dinikmati sehari-harinya. Sumber lain yang mengungkapkan kekayaan gastronomi tradisional Indonesia dari tradisi Jawa kuno terdapat dalam kitab-kitab sastra, yaitu di mana dalam kitab Smaradahana, Bomakauya terdapat kata agar-agar, agar-agar. Kemudian dalam Kidung Nawaruci, Harsawijaya terdapat kata Jawadah Lumindi Adulur, Warnaning amikaikan dodol wajib mewang parasi muwatikang saramat, yang menjelaskan terdapatnya makanan dodol. Ada pula kitab Adiparwa yang mengungkapkan kata Klok Waragang Batyak Klok Intal Budur, dan kitab Sutasoma yang mencantumkan kata Klok Badek Siwalan Budur Waragan. Dalam kedua kitab itu menggambarkan tentang adanya tuak atau minuman beralkohol di masa tersebut. Terakhir terdapat pula kata dalam kitab Bomakauya yaitu Ikang Rarawan Amarek Maregi, yang menggambarkan keberadaan menu ikan. Berikutnya data terkait ketahanan pangan. Peringkat ketahanan pangan Indonesia menurut Global Food Safety Initiative atau disebut Inisiatif Keamanan Pangan Global, meningkat dari skor 59,2 di tahun 2021 menjadi 60,2 di tahun 2022. Tersampaikan sejak Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang No. 18/2012 tentang pangan.
Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, food sovereignty, dengan kemandirian pangan, food resilience, serta keamanan pangan, food safety. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pentingnya peran petani sebagai pelopor dan teladan dalam pelestarian budaya gastronomi ketahanan pangan Indonesia. Karena makanan yang merupakan produk pangan sangat tergantung dari faktor pertanian di daerah tersebut dan merupakan produk dari budaya juga. Dengan demikian pengaruh budaya terhadap pangan atau makanan sangat tergantung kepada sistem sosial kemasyarakatan dan merupakan hak asasi yang paling dasar. Maka makanan harus berada di dalam kendali kebudayaan itu sendiri. Pentingnya peran petani dalam ketahanan pangan Indonesia. Petani bukan saja syarat hidup, tetapi penopang aktivitas kehidupan. Petani sungguh mulia, mengelola tanah terus dan berdoa, hingga bergelimang lumpur terus berupaya agar hasil panen menjadi raya. Negara Kesatuan Indonesia memang raya, mewujudkan petani yang kaya raya, air yang suci juga mensucikan, berbuah hasil yang menggembirakan, hingga olahan tanah dengan berbuah hasil hati bukan menabur olahan tanah dengan kimiawi. Petani adalah cahaya seperti matahari, memberi tanpa pamrih, dan yang menghendaki, seperti gelombang laut yang tak bertepi. Petani mulia karena komitmennya, dan layak menjadi mulia, karena produk hasil pangan yang berkualitas, memuliakan manusia, dan alam pun ikut serta tersenyum. Petani bahagia menjadi tonggak peradaban budaya, budidaya adiluhung. Tidak lepas dengan sinkronisasi gastronomi Indonesia sebagai disiplin ilmu tata boga, terkait dapur dalam tutur turun-temurun. Dapur dalam bahasa Jawa disebut dengan nama pawon, yang erat kaitannya dengan sejarah gastronomi pendahulu kita yaitu Pawon Sewu, dan jajaran perbukitan Pawon Sewu Singsari, Jawa Timur Indonesia. Di antaranya prestasi Kerajaan Singhasari dalam kepimpinan Raja Ken Arok, Sang Amurwabumi adalah pusaka budaya peradaban Pawon Sewu, yang terselenggarakannya di sepanjang perbukitan Pawon Sewu dari perbukitan Pujon Batu Malang Raya Jawa Timur Indonesia, ke arah perbukitan Singhasari Malang Raya, jajaran ke perbukitan Lawang menuju perbukitan Kecamatan Nangkajajar Tutur Kabupaten Pasuruan, hingga lembah lereng perbukitan Bromo Tengger Semeru, untuk menyimpan benih biji-biji unggul dalam sistem pertahanan dan ketahanan pangan logistik Kerajaan Singhasari serta penyediaan asupan nutrisi gizi untuk aktivasi gen DNA manusia unggul di Kerajaan Singhasari. Sumber gen unggul pusaka budaya peradaban Manusantara di Raja Ratu Nusantara Indonesia Raya. Sumber riset kajian tim Yayasan Abdillah Lawang, Jawa Timur Indonesia sejak 2003 sampai dengan 2010. Sebagai penutup kajian oleh Dwi Indah Suryaningsih, Sinergitas Swamedikasi Indonesia dan Gastronomi Holistik adalah seri aplikasi ilmu pengetahuan ilmu, dalam penerapan penyembuhan untuk diri sendiri khususnya, yang meliputi dari keselarasan kesehatan dan kebahagiaan badan pikiran jiwa ruh dalam raga jagat alit jagat ageng dengan beragam penunjang terapi kesembuhan dan kebugaran terutama dari hasil bumi yang diolah menjadi obat yang terpadu holistik dengan racikan ramuan jamu, jagade ketemu, pujane ketemu, sejane ketemu, bejane ketemu, tejane ketemu, rejane ketemu, dan olahan hasil bumi suci yang sudah didoakan untuk diracik menjadi ramuan menu makanan sehat bergizi sesuai nutrisi yang dibutuhkan manusia disesuaikan usia dan zamannya serta didukung secara tepat dalam program pendidikan, pelatihan serta pendampingan menuju sehat bahagia serta harmoni. Pengalaman sinergitas inilah yang melibatkan racikan ramuan jamu,
Jamuan dan perjamuan agung beserta unsur-unsur kelayakan menjadi faktor penting yang menyertainya dalam proses dan tahapan penyembuhan serta pemulihan hingga pemuliaan pada diri sendiri sesuai maksud tujuan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan seperangkat perjalanan pengalaman yang dirasakan harus memenuhi unsur atau kriteria makanan sebagai gaya hidup lokal yang sehat, budidaya luhur adiluhung dan sejarah menelisik bahan makanan lokal. Dari awal mula di balik makanan sehat yang mengandung nutrisi baik secara sains fisik maupun sains spiritual.